Selamat pagi semuanya, Shalom. Praise the Lord, puji Tuhan. Kita bersuka cita di tempat ini karena kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa untuk gereja Tuhan di IC Hong Kong. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu membawa gerejamu BAC Hong Kong ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang 24 tahun dan kami memasuki tahun yang baru, tahun ke-25. Kami percaya kalau Tuhan sudah menolong, Engkau juga akan menolong kami memasuki tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, bila terus Engkau memakai gerejamu yang ada di tempat ini boleh menjadi saluran berkat, terus menjadi terang, terus menjadi garam, bahkan terus berdampak buat setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Terlebih setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, melalui gerejamu yang ada di tempat ini Tuhan, terus boleh menjadi rumah doa, boleh menjadi Tuhan mesbah yang boleh selalu membawa korban bakaran yang boleh menyenangkan hatimu. Kami percaya Tuhan, melalui gerejamu yang ada di tempat ini boleh banyak membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Terlebih Tuhan, melalui gerejamu yang ada di tempat ini terus menjadi kesaksian yang hidup, semuanya bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menopang buat setiap pemimpin gereja kami. Kami terus berdoa untuk Pastor Johan bersama Ibu Betty, Pastor Heriko bersama Ibu Lydia, dan juga hamba-Mu Pastor Jimmy dan Ibu Linda yang ada di tempat ini. Terima kasih buat setiap hati hamba-hamba-Mu, hati Bapa ada atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, terus sebagai penopang buat kami. Persiapkan jalan bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menopang Tuhan setiap, oh Tuhan, bangsa kami Indonesia. Kami berkatkan shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia, shalom Indonesia. Bila damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini atas bangsa kami, tapi kami terus melihat bahwa ada campur tangan Tuhan memulihkan bangsa kami. Engkau menyembuhkan bangsa kami, dan Engkau terus menerobos bangsa kami Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Dimulai dari setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, mereka boleh memimpin bangsa Indonesia dengan berintegritas, dengan takut akan Tuhan. Setiap tugas tanggung jawab mereka boleh dilakukan karena mereka takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau memulihkan segala yang baik ada atas bangsa kami Indonesia. Kami juga terus berdoa untuk Hong Kong, di mana kami boleh berada di tempat ini. Kami berkatakan shalom untuk Hong Kong. Damai sejahtera Allah turun atas kota ini. Kesejahteraan Allah turun atas kota ini, baik buat jiwa-jiwa yang ada di kota ini, baik pendatang ataupun penduduk lokal. Biarlah mereka boleh melihat atas mereka kerinduan kami. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas Hong Kong. Kami percaya Hong Kong boleh ditua bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah-Mu hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Engkau yang terus beracara. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di hati umat-umat-Mu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkatakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan,
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan hormat pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau yang ada. Senang hati ini, senang hidup kami, menyembah-Mu Tuhan, Raja Mulia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Pagi ini penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Oh Jesus, Lord, we adore You. This is our desire, Lord. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, dengan segenap hati kami Tuhan.
keajaiban kasih. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersorak baginya pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Luas surah atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada ganti setia ada padamu. Karena Dia bersama kami dan bersorak bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Luas duka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Oh Jesus, Lord, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sebab itu angkatlah suaramu, pujilah Tuhan. Mari lihat kiri kanan, goyangkan badannya saudara. Yang goyang adalah goyang badanmu. Haleluya. Sama-sama kita angkat suara bagi Tuhan Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan kebaru, tak tergantung setia sanggup. Gerakkan hatimu, siap terima berkat Tuhan? Mana yang siap terima berkat Tuhan? Katakan amin. Kasih setianya menabarimu, nikmat kebajikan bersedia padiku. Alasanmu
Mereka akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan mereka akan menghasilkan buah pada musimnya. Yesus Tuhan, kuasamu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat bersama hidup. Kuasamu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat bersama hidup. Amin. Semua terima berkat-berkatnya, amin. Sebab Tuhan kita sanggup, God is able. Praise the Lord. Silakan duduk saudara kasih. Boleh kasih senyum dulu kiri kanannya. Keep smile. Keep smile. Puji Tuhan. Kita akan dihibur oleh teman-teman kita dari Sid Simon Petrus. Mereka akan memberkati kita dengan satu nyanyian medley. Sambut dengan tepuk tangan, saudara.
saudara yang gabung di sini, mari sama-sama gabung di sini. Ayo di gereja kita gabung bersama untuk bersama dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga nanti ada perjamuan kudus. Di depan masih ada Pak, Ibu. Di depan masih ada 2, masih ada 3 lagi kosong. Ya, para asers nanti bisa dilihat di depan ini masih bisa ada 3 kursi. Haleluya. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Berserah penuh sebagai tanda kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Ini nyanyian iman kami Tuhan Yesus. Sebab di dalam-Mu kami terima kemenangan. Kau hadir di setiap langkahku. Kau melintas di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku
Mari angkat suaramu. Yesus Allah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kami berserah penuh. Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang juga sebentar nanti akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami mau merenungkan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mau merenungkan betapa dalamnya kasih-Mu di dalam hidup ini ya Bapa, Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami memberikan hati kami, hidup kami kepadamu, mencurahkan hati kami kepadamu, Engkau mendengarkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mencurahkan hatinya kepadamu. Tuhan Yesus, kami percaya juga kuasa-Mu sanggup untuk menolong anak-anak-Mu. Mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami pergumulan, ada yang sedang mengalami satu tantangan, musim kehidupan. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat dan memperhatikan keadaan anak-anak-Mu, dan Engkau juga Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat anak-anak-Mu. Karena Engkau yang kami andalkan, yang kami harapkan, Tuhan Yesus. Engkau berbicara kepada kami. Engkau berbicara kepada kami Bapa. We open our heart Lord to you. Kami mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami juga mau menabur, memberkati pekerjaan Tuhan bagi gereja-Mu, bagi kerajaan Allah. Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami. Ini waktunya kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa, untuk memberkati pekerjaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara, kita mau berikan persembahan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita dengarkan juga pengumuman untuk minggu ini. Shalom Jemaat GSI Hongkong terkasih, bertemu kembali di GSI Hongkong News minggu ini. Bersama mari kita saksikan kegiatan gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur dan persepuluhan, dapat mengirimnya ke nomor account bank berikut ini. Bergabunglah di dalam SEED, Spirit-Filled, Equipped, Empowered, Discipleship. Menara doa siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community
diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong, bertempat di Park Sharot 7, lantai 3, Causeway Bay. Doa fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara doa puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong pada hari Minggu 12 Juli 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman dalam Ibadah Raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan Ibadah Raya 2 jam 11 pagi waktu Hong Kong. Demikian BIC Hong Kong News minggu ini. Terus bertumbuh dalam keluarga BIC Hong Kong 2026. The year to prepare the way for the Lord. God bless you. Saudara, kita bergabung dengan TCT Jakarta.
pagi dan shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangannya diangkat. Shalom. The King is coming. Kristus sebagai Raja sejak awal pujian tadi. Dalam praise and worship pagi ini, Yesus Tuhan adalah segalanya dan Raja bagi kita. Memasuki semester yang kedua dari tahun 2026, mari kita semua lebih mempersiapkan diri untuk Tuhan datang dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Dan kita mempersiapkan jalan, prepare the way for the Lord. Mempersiapkan bagi Tuhan jalan supaya Dia datang melawat setiap kita. Tua, muda, remaja, Tuhan mengasihi kita. Dan kita telah diberikan kesempatan untuk mengenal Dia. Kita telah dipanggil, dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Bahkan kita menjadi warga kerajaan Allah. Berapa banyak hari ini berkata, saya sudah menjadi warga kerajaan surga. Lambaikan tangan saudara. Berikan kita tepuk tangan kita buat Tuhan. Tentunya ada saat yang luar biasa di mana Raja kita kembali akan datang untuk menyambut gerejanya, mempelainya. Dan kita adalah calon-calon mempelai Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, the King is coming. Ialah Raja itu datang dalam hidup kita. Sekali lagi, kita akan nyanyikan nyanyian ini. Perhatikan tiap-tiap kata lagu ini. Lalu kita sambut dengan The King is coming. The marketplace is empty. No more traffic in the street. Kita sudah melihat hal ini. All the leaders are silent. No more time to have a speak. Busy housewives cease to labors. All the cold don't be ready. For man has been suspended as the kings come through. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. The King is coming. The King is coming. Praise God, He's coming for me. For
Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Rekan-rekan yang ada di City Tower Bangkok, Shalom, siapkan perjamuan kudus hari ini. Yang ada di Regal Hotel di Hong Kong, siapkan langsung perjamuan kudus saat ini, saat yang kudus. Tuhan sudah sangat memberkati kita. Tuhan telah menebus kita. Yesus telah memulihkan hidup kita. Bahkan dia adalah penyembuh yang ajaib melalui bilur-bilur darahnya. Berarti kita semua sudah menerima berkat-berkat dari Kalvari. Boleh katakan amin, saudara. Saatnya kita bersekutu dengan dia dan bersyukur. Karena dia telah menyelamatkan jiwa kita. Dia telah menyembuhkan dan memulihkan kita. Dan memberikan berkat-berkat surgawi dalam hidup kita. Kalau ada yang belum menerima roti dan anggur perjamuan, silakan angkat tangan dan kita akan dilayani hari ini. Semua sudah menerima. Yesus pada waktu perjamuan terakhir, dia bersekutu, dia melatih, dia memuridkan selama 3 tahun lebih, 3,5 tahun. Dan saatnya dia akan kembali ke surga. Dia telah menyelesaikan tugas penebusan, pengampunan dosa, dan telah menyerahkan nyawa dan darahnya untuk setiap orang percaya yang percaya dan menerima dia, maka dia beroleh keselamatan hidup yang kekal. Dan hari ini mari kita sambut tubuh dan darah Yesus, karena dia memberikan yang terbaik untuk kita umat pilihannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Mari buka hati kita. Kalau ada hal yang perlu kita bereskan sama Tuhan pagi ini, katakan, Tuhan Yesus, sekali lagi ampuni kami dari apa yang kami kerjakan sebelum kami bereskan dengan Tuhan, yang belum kami akui saat ini, saat pengampunan itu tiba. Saat ini adalah saat kasih karunia berlimpah. Saat ini korbannya tidak sia-sia. Dia mengampuni kita. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik untuk kami. Engkau datang untuk mati dan bangkit bagi kami. Engkau datang menyerahkan nyawamu supaya kami yang harusnya mati bisa hidup di dalam Kristus. Dan sekarang kami sudah dipulihkan. Katakan, kami sudah disembuhkan. Kami sudah diselamatkan. Dan kami memperoleh hidup yang kekal itu di dalam Yesus Kristus. Dan kami siap menyambut Sang Raja itu. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini perjamuan yang kudus di hadapan-Mu. Kami mau bersekutu dengan Engkau sekarang dan sampai Engkau datang kembali. Dan kami mau saling mengampuni karena kami sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kami mau menerima satu dengan yang lain dan tidak menganggap remeh orang lain. Kami semua sama di hadapan-Mu, dan kami semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Dan kami berkata hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat roti sama-sama. Dan Yesus pada malam waktu ia sebelum diserahkan, dalam pertemuan dengan para murid,
Dia katakan, inilah tubuhku, makanlah. Dan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, dipecah-pecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Dan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang kudus, yang telah menyucikan kita dari dosa. Dan oleh bilur darahnya kita sembuh. Bahkan meterai darah Yesus yang membuat iblis tidak bisa mengganggu hidup kita. Katakan amin. Sesudah makan, diangkatnya cawan, diucapkan syukur. Dan dia berkata, inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini untuk setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, kami berucap syukur hari ini karena kami bisa mengikuti ibadah dan perjamuan kudus. Kami semua dipulihkan. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami semua akan diberkati pada minggu pertama di bulan Juli ini. Haleluya, semua kita katakan amin. Tuhan berkati.
Thank you choir, Tuhan memberkati. Memasuki semester yang kedua dan hari-hari yang tidak mudah dan gejolak dunia yang selalu ada di depan mata kita. Apa yang kita dengar, kita lihat, kita nikmati hari-hari ini, dunia kita sedang tergoncang. Tetapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mulai bertanya sama Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Raja Kemuliaan. Sebuah pertanyaan timbul dalam hati saya. Sebetulnya siapa pengendali hidup ini? Who controls our life? Siapa sebenarnya pengendali yang kontrol hidup kita? Beberapa berkata begini, orang tuaku yang kontrol hidupku, sehingga aku hari ini seperti ini. Yang lain berkata, dunia mengontrol saya, sehingga hari ini saya seperti ini. Tentunya tawaran dunia, iblis dibalik semuanya, coba mengendalikan keadaan, situasi kehidupan manusia kita semua. Tapi yang luar biasa, kalau kita tahu siapa yang seharusnya mengendalikan hidup ini, yaitu Dia pemberi hidup, Dia yang menyediakan yang kita perlukan. Dia adalah Tuhan kita, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Berapa banyak hari ini saudara berkata, ya, saya mau hidup saya dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Boleh angkat tangan saudara? Wah, semua angkat tangan berarti khotbah saya tutup hari ini. Karena sudah selesai kan saudara? Siapa yang mengendalikan hidup kita? Benarkah Tuhan? Benarkah Dia berdaulat dalam hidup kita? Kalau kita mendengar berita, pesan Tuhan di tahun ini, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Karena Tuhan mau semasa kita masih hidup, Dia mau berjalan bersama kita. Dia mau selalu di dalam journey, perjalanan iman kita. Dia tidak ingin kita sendiri. Dia ingin kita hari ini mempersiapkan. Dia datang menuntun kita, mengendalikan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari ini berkata memasuki semester yang baru, saya mau ushering. Saudara masuk ke gereja, masuk ke pintu-pintu utama, ada ushers, ada greeters yang memberikan salam. Maukah kita memasuki semester ini juga ushering, menyambut Tuhan, memberikan karpet merah? Saya lihat barusan Perdana Menteri Australia bulan lalu datang ke Indonesia, Jakarta, digelar karpet merah, disambut orang-orang sigap, tarian dan lain sebagainya. Bisakah hari ini kita mempersiapkan diri kita dan selanjutnya untuk selalu menyambut kedatangan lawatan Roh Kudus dalam hidup kita? Dia akan datang, Yesus pasti akan datang dalam hidup kita. Dan kalau Dia datang dalam hidup kita, maka kita akan diubahkan cara pandang kita, misi kita, keyakinan kita, nilai-nilai hidup kita. Orang-orang muda akan mengalami sebuah perubahan karena Anda tidak akan mementingkan diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, melakukan segala sesuatu sendiri, tetapi mulai melibatkan Dia untuk mengendalikan setiap langkah kita. Saudara, di dekat rumah saya tinggal itu ada pacuan kuda Pulau Mas. Kalau saya naik sepeda, ya, saat selesai bersama Pastor Eka dan asisten saya, kita seringkali berhenti lihat kuda-kuda itu. Ternyata kuda balap pun itu ada pengendalinya, saudara. Sebuah tali kekang yang dipasang di mulutnya, di bagian kepalanya, supaya kuda itu bisa diatur oleh sang pengendali. Mau lebih cepat akan ditarik sesuatu, kalau mau direm supaya berhenti juga di dekat yang mulut yang ditarik. Itu luar biasa.
Kita hari ini seringkali melangkah, berjalan, bikin bisnis, mau cari jodoh, sekolah tinggi, apapun dalam pekerjaan kita, kita seringkali harus melibatkan Tuhan. Biarlah dia menjadi pengendali utama untuk setiap langkah hidup kita. Kita diberikan kebebasan, free will, untuk memilih, untuk menentukan, untuk melangkah. Gak ada yang melarang. Orang Kristen itu menerima banyak sekali yang namanya kasih karunia. Katakan anugerah. Katakan grace. Tapi seringkali kebablasan karena kita mau melibatkan Tuhan ya pada waktu kita lemah. Kita minta tolong sama dia pada waktu kita nggak punya apa-apa. Kita berseru kepada dia pada waktu kita nggak tahu mesti bikin apa. Tapi setelah kita diberkati, setelah kita punya, setelah kita bisa memanage hidup kita, keluarga kita, usaha kita, kita seringkali Tuhan agak jauh. Kita masih beribadah, kita masih berdoa, kita masih memuji Tuhan, masih melayani, tetapi Tuhan ada jauh di belakang. Siapa yang mengendalikan hidup kita? Kalau diri kita sendiri, maka saya harus membawa saudara kepada satu hal yang indah yang saya pelajari hari ini, yaitu tentang autopilot. Autopilot ini kita seringkali temukan dan pasti ada, ya. Saya ngobrol sesuatu dengan orang yang memang ahli. Ada di dalam pesawat yang modern tentu ada sistem autopilot. Siapa penciptanya? Manusia pintar. Komputer dengan kecepatan yang sangat tinggi diinstal di dalam pesawat, sehingga hari ini kita bisa melihat ada AFCS, Automatic Flight Control System, berguna untuk yang long flight gitu, jarak jauh, saudara. Pesawat-pesawat kecil dikendalikan lebih serius dengan orang yang mengemudikan pesawat itu dengan pertolongan komputer tentu. Tapi untuk yang long distance, long flight, jarak jauh, long haul, saudara, sistem komputer mekanis elektronik yang membantu mengendalikan jalur penerbangan tanpa tangan manusia atau manual. Tentunya saudara, waktu pesawat akan lepas landas take off, tangan pilot harus berfungsi mengatur supaya take off-nya lancar. Pada waktu mau landing, mendarat, maka pilot harus turun tangan. Dan di tengah perjalanan diberikan waktu. Saya baca, saya ngobrol sama orang. Mereka katakan, kami diberi waktu kalau long flight paling top 6 jam. Tidur-tidur gantian, ada co-pilot. Kalau short flight, ya yang cuma 8 jam, kami maksimal boleh tidur hanya 3 jam. Berarti apa? Sang pengendali pesawat yang besar. Sekali kita terbang dengan pesawat yang besar. Beberapa kali saya pernah terbang dengan A380. Saudara, itu nyawa dibawa oleh tanggung jawab sang pilot, saudara. Untuk take off-nya smooth, landingnya juga nggak sampai goncang. Tapi saudara, ada pilot yang tertidur. Kita baca beberapa saat yang lalu di Indonesia, penerbangan dari Sulawesi, dari Palu, nyasar saudara kemana-mana, dipecatlah dia saudara. Berarti ada pengendali di autopilot di pesawat. Karena autopilot ini luar biasa, komponennya adalah komputer yang canggih. Data masuk, lalu beri perintah. Lalu ada sensor, pantau arah, altitude, ketinggian, dan kecepatan pesawat. Ada servo, motor penggerak yang mengubah posisi kemudi sesuai dengan perintah komputer. Saudara, tapi harus ada pilot yang mengoperasikan pesawat itu. Autopilot, bahasa gaulnya itu ini saja. Kondisi di mana seseorang menjalani aktivitas rutin. Kondisi, bahasa gaul untuk kita, di mana seseorang menjalani aktivitas rutin setiap hari secara otomatis dan mekanis sehingga menjadi kebiasaan tanpa kesadaran penuh atau
keterlibatan emosional. Kita bisa mengalami yang namanya autopilot. Kristen autopilot, gitu saja. Yaitu pada waktu kita hari ini mengalami sebuah keadaan boring, bosan. Rutin tiap hari, housewife, ibu-ibu, pagi bangun, kerjakan ini, siapkan ini, urusin anak, siapkan makanan, bantu suami, kerja rumah tangga tiap hari, kalau seminggu, sebulan, 2 bulan, dan tidak ada pergantian situasi, akan sangat jenuh. Demikian juga para pria harus bangkit pagi-pagi menyiapkan agenda apa yang akan dilakukan di kantor, yang harus dikerjakan, ke bos, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Bangun pagi, siapkan diri, berangkat, setir mobil, disetirin orang, kendaraan umum. Tiap hari begitu pulang malam, saudara, sehingga walaupun hari Minggu datang ke gereja, bawa anak-anak makan, tiap minggu semacam itu, rutinitas seperti itu akan membosankan, membuat jenuh dan membuat lelah. Autopilot. Anak-anak muda, anak-anak remaja bangun pagi, order papa mama begini, siapkan pelajaran begini, harus lakukan ini, harus itu, setiap hari rutin semacam itu. Makanya banyak anak-anak remaja, anak-anak muda frustrasi. Kalau tidak mengalami sebuah sentuhan emosional, kalau tidak mengalami sebuah sentuhan secara spiritual, maka seseorang akan menjadi Kristen autopilot, yaitu hidupnya dikendalikan sendiri dan tidak rela Tuhan mengendalikan hidupnya. Terutama di saat-saat bahaya, badai, dan turbulensi hidup sedang datang. Pesawat itu gak semuanya mulus. Puluhan tahun saya hidup di luar negeri, dan saya hitung ratusan kali terbang. Begitu banyak, saudara. Dan seringkali ada pengumuman di kokpit, dari kokpit, tidak boleh kegiatan lain, kencangkan seatbelt, sabuk pengaman, turbulensi, celah udara kosong, pilot harus cepat ambil alih. Hari ini dalam hidup ini kita mengalami turbulensi yang saudara nggak pernah pikir tiba-tiba terjadi, yang sudah dirancang baik tiba-tiba sesuatu terjadi di luar perencanaan kita, di luar kemampuan keuangan prediksi budget kita, di luar keadaan di mana kita merasa fine, baik-baik saja, sehat-sehat saja, tiba-tiba sesuatu didiagnosa dan sesuatu merupakan sebuah halilintar yang menyambar pang hidup kita. Saudara, di tengah turbulensi kehidupan, siapa yang kita cari? Sang pilot harus turun tangan untuk mengendalikan perjalanan pesawat sampai aman. Hidup kita sama. Saya nggak tahu berapa banyak saudara membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan dari Bread of Life, dari City Tower Shine, bukan, baca tiap hari. Sehingga waktu turbulensi hidup ini datang, goncangan hidup datang, engkau bisa panggil Yesus. Doa kita itu merupakan sebuah tali pengaman. Di kapal yang ada, seringkali saya lihat ada orang yang harus menyelam, membantu menolong orang lain yang kecelakaan. Tapi yang membantu harus ada tali pengaman, tali penolong, lifeline. Para penerjun payung, dia skydiver. Dia juga punya tali pengaman. Kalau dia diterjunkan, supaya payungnya mengembang on time sesuai dengan prediksi dan pelatihan dia harus tarik dengan kuat juga sampai payung itu mengembang untuk membuat dia hidup dan mendarat dengan selamat. Saudara, di laut pun kalau sudah waktunya tali pengaman, tali penolong ditarik, maka yang di atas akan menarik orang itu yang menolong orang lain. Tuhan memberikan sarana kepada kita. Namanya adalah nama di atas segala nama. Katakan amin. Dia sanggup menolong kita. Dia penolong. Dia pembuat mujizat. Dia juru selamat. Dia penghibur kita. Dia adalah orang yang Tuhan urapi. Yang saudara, saya percaya kita semua hari ini berdoa.
supaya Tuhan menolong kita pada waktu kita memanggil Dia. Mari datang pada Tuhan hari ini, memasuki semester pertengahan tahun ini ke depan. Tua, muda, besar, kecil, jangan andalkan hikmat kekuatan sendiri. Jangan cuma mengandalkan kepiawaian saudara, pengalaman-pengalaman. Mari alamilah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya tidak akan bisa membagikan lebih, karena saya juga perlu untuk Tuhan terus mengendalikan hidup saya, gereja ini, semua. Tapi saudara juga tidak bisa mengendalikan anak-anak saudara. Serahkan mereka pada Tuhan, berurusan sama Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, itu penting. Kalau seseorang tidak punya pengalaman dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada gerejanya, rugi dia. Roh penolong, penghibur, penuntun, penasehat, penegur, itu Roh Kudus. Kita banyak dengar firman, kita banyak berdoa, kita memuji-muji Tuhan, tapi kalau sesuatu terjadi, saudara aman karena Dia yang mengendalikan hidup kita adalah Allah yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap saudara pasti punya kesaksian berjalan dengan Tuhan, ngeri-ngeri, sedap, segar. Kita kecemplung ke laut mungkin, kita seperti penerjun skydiver yang diterjunkan bebas tanpa saudara tahu, tiba-tiba saudara walaupun sudah dilatih oleh Tuhan, tapi engkau punya kesempatan untuk berseru memanggil Dia di dalam doa, dan Dia pasti menolong kita. Katakan amin. Untuk itu memasuki season yang baru, musim yang baru, ada 3 hal yang penting yang saya ingin bagikan sama saudara. Yang pertama, siapkan diri berjalan sesuai kehendak dan dalam kendalinya Tuhan. Be ready to walk with God and controlled by Him. Kita bisa mengatur semuanya, tapi serahkan kontrol utamanya. Karena Dia pasti mengawasi hidup kita. Amsal 5:21 berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Kita nggak boleh pura-pura lupa atau nggak tahu Tuhan masa Dia lihat kita. Dia mengawasi kita. Katakan amin. Mazmur 121, Dia itu penjaga Israel, tidak terlelap dan tertidur. So anytime saudara menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup ini, ingat bahwa ada Dia. Dan kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita berkata, saya siap Tuhan, berjalan di dalam kendalinya Tuhan. Yunus, kita menuliskan kitab Yunus, dia gak bikin jahat. Dia disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tolong orang bangsa itu yang kejahatannya telah naik ke surga. Tapi kenapa Tuhan suruh Yunus? Karena Tuhan tahu kalau Yunus memberitakan yang benar, memberitakan kabar baik, memberikan pertobatan, memberitakan keselamatan untuk mereka, mereka bertobat, Tuhan pasti tolong. Tapi perlu Yunus. Waktu Tuhan suruh dia pergi ke sana, dia pergi ambil jalan yang lain. Mata Tuhan mengawasi Yunus. Yunus harus lewat proses yang sangat berat. Kalau sudah baca di Alkitab, bagaimana dia harus dilempar dari undian kapal yang menuju ke Tarsis, dan dia harus dimasuk ke dalam perut ikan yang besar, dan di situ dia berkumpul dengan Tuhan selama 3 hari. Dia puasa pasti di dalamnya, dia berlutut, lalu dia bernasar sama Tuhan, dan Tuhan mendengar dan memuntahkan Yunus, dan Yunus sadar dan harus pergi ke Niniwe. Hari ini mungkin saudara nggak punya rancangan yang nggak baik dalam hidup ini. Semua pasti punya rencana yang baik. Semua punya rencana yang mulia. Di sekolah, di kampus, anak muda, keluarga, mahasiswa, para pebisnis, ibu rumah tangga. Engkau pasti punya mimpi-mimpi yang baik, punya visi yang baik sesuai dengan visi Tuhan. Tapi di tengah perjalanan Tuhan cuma minta, ada orang yang perlu kau layani. Ada orang yang menanti engkau datang mengulurkan tangan. Ada orang-orang keluargamu, anakmu, orang tuamu yang perlu dengar kabar baik supaya mereka bertobat. Apakah kita lari?
Saudara, tapi ini nggak enak Tuhan. Saya sungkan Tuhan, saudara, waktu sudah singkat. Supaya pemberitaan kabar baik diselesaikan, supaya orang menyambut Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Memang Tuhan berkata, memang jalan kita maunya jalan tol, tapi Matius 7:14 berkata, karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Jadi sekali lagi jangan takabur, jangan kita cuma ikut-ikutan, cuma rame-rame. Saudara pikir yang rame, yang luar biasa itu yang masuk surga, nanti dulu. Jalan ke sana sempit. Artinya apa? Nggak enak, berdesakan. Sesuatu yang kita nggak nyaman, nggak leluasa. Saudara boleh kerja, saudara boleh melakukan apa saja, saudara boleh punya mimpi yang besar, tetapi perhatikan, mengikut Tuhan seringkali kita juga harus memikul salibnya. Kalau ini semua diam, katakan amin. Gak enak seringkali, tapi itu proses. Yunus taat, Niniwe selamat. Beda sama Saulus yang akhirnya menjadi Rasul Paulus. Niatnya memang gak baik, hatinya dipenuhi dikendalikan oleh si jahat, roh agamawi yang inginnya menghancurkan, inginnya membunuh, inginnya menyakiti orang-orang percaya. Niatnya memang gak baik. Hari ini banyak orang yang sirik, yang iri, orang-orang yang pemfitnah, orang-orang yang pembuat kejahatan walaupun dia anak. Saudara, Saulus dulunya, dia tahu firman perjanjian lama, tapi dia belum merasakan yang namanya grace, kasih karunia. Makanya di perjalanan untuk menangkapi, untuk menyiksa, untuk menyeret orang-orang Kristen awal, maka Tuhan datang di jalan yang enak menuju ke pembantaian. Tuhan tangkap dia, Tuhan ubahkan, Tuhan ampuni. Dia ketemu personal encounter pribadi dengan Tuhan, dan luar biasa hidupnya diubahkan. Visinya diperjelas sama Tuhan untuk pergi membawa berita kabar baik, menyelamatkan bangsa-bangsa, dan misinya jelas, dia harus melangkah pergi, dan Tuhan menuntun dia. Itu luar biasa. Sudah dikasih Tuhan, mari hari ini biarlah Tuhan berjalan mengendalikan hidup kita masing-masing. Boleh bilang amin, saudara? Yuk, kita tepuk tangan buat Tuhan semua. Yang kedua, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, maka kita ingin dikendalikan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana? Yang kedua, siap buka telinga kita untuk dengar suara Roh Kudus. Tuhan bisa bicara melalui hamba Tuhan, melalui pemimpin sel group sheep saudara, melalui kelas soil di mana kita diajar firman Tuhan, terbuka kita ini yang benar begitu, dan melalui audible suara Roh Kudus, atau satu sentakan di batin kita, di roh kita, pikiran kita. Hati kita itu terdiri dari roh, spirit, roh kecil ya, dan juga jiwa, soul. Ada kehendak, keinginan, perasaan. Hati kita itu. Dan waktu kita disentuh oleh Tuhan, ada suara Tuhan yang berbicara melalui pembacaan Alkitab, melalui doa, melalui penyembahan kita, melalui suara firman, melalui nubuatan, saudara tersentak, dan kita terbuka berkata, ya Tuhan, berbicaralah lebih lagi. Ini yang dialami oleh Samuel yang kecil, yang remaja. Samuel, anak yang Tuhan berikan kepada perempuan mandul yang namanya Ibu Hana, suaminya Elkanah. Dan mamanya udah bernuasa. Mamanya bilang, kalau anak ini Tuhan kasih di usiaku, di kemandulanku, aku akan persembahkan dia di rumah Tuhan di Shiloh waktu itu, belum masuk Yerusalem. Biarlah dia dipakai oleh Tuhan. Samuel. Dan Samuel tinggal di rumah Bapak Imam Eli namanya. Tuhan panggil dia berkali-kali, Samuel, Samuel. Dia langsung pergi ke kamar hamba Tuhan. Apakah
Anda memanggil aku tuanku Eli? No, tidur balik 3 kali. Dan dia tahu, kamu mesti menjawab sama Tuhan kalau dia panggil Samuel. Samuel langsung menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kalau hari ini Tuhan mau ngomong sama saudara melalui situasi hidupmu, melalui bisnismu, melalui keadaanmu, kesehatanmu, ekonomimu, dan segala urusan persoalanmu, bisakah kita berkata, berbicaralah sebab aku hambamu ini mendengar. Saudara, dan Tuhan langsung bicara sesuatu yang dia harus katakan, dan akhirnya dia menjadi seorang nabi. Nabi yang besar di zaman kerajaan Israel. Nabi yang dipakai oleh Tuhan setiap kali dia ngomong terjadi. Nabi yang mengurapi raja yang pertama Israel, Raja Saul. Nabi yang sama mengurapi, memilih, menggantikan urapan raja itu kepada Daud. Itu Samuel. Hari ini Tuhan akan bangkitkan gereja ini. Bapak, Ibu, Saudara tidak boleh berkata, aku kan masih baru Pak Johan, aku kan bukan apa-apa, aku biasa-biasa, aku cuma. Saudara, enggak. Tuhan bisa pakai ibu senior, itu bisa pakai bapak senior, orang muda, remaja hari ini menjadi suaranya Tuhan. Katakan amin. Karena banyak orang perlu ditolong, keluargamu perlu ditolong. Jadilah Samuel yang selalu berkata, berbicaralah Tuhan. Seberapa haus kita sama Tuhan. Tuhan ingin selalu berbicara. Dia hidup, Roh Kudus ada. Dan kalau dia berbicara, taatilah. Bagian yang ketiga yang terakhir, siapkan diri untuk diutus Tuhan agar hidup kita memberi dampak. To make an impact. Be ready as God sent you. Ada banyak orang di sekitar kita yang hari ini sedang nggak tahu kemana, tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan utus orang-orang muda, pria wanita di sini. Tuhan utus Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pengalaman gak banyak dengan Tuhan, tapi saya katakan kalau hari ini kau buka hati, saya mau alami Kau Tuhan. Saya mau dengar suaramu. Saya mau siap kalau Engkau mengutus aku. Simple saja. Kepada orang yang aku kenal di sekitarku. Supaya mereka juga menerima berkat, keselamatan, anugerah, bahkan favor, perkenanan Tuhan seperti aku terima. Dan aku siap Tuhan. Kalau Anda siap, maka Anda akan dipakai oleh Tuhan dan sesuatu terjadi. Semua dimulai dari hal yang kecil. Samuel belajar taat, dengar suara Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Samuel 3 ayat 19-20. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Tuhan bela firman-Nya. Boleh bilang amin, saudara? Alkitab kita, Tuhan berbicara, janjinya iya dan amin. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan itu daerah Dan, anak Yakub salah satu namanya Dan, dari daerah Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, biarlah hari ini kita mau melangkah di jalan Tuhan dan sempit, tapi yang penting Tuhan ada bersama kita dalam kehendak-Nya. Yang Mari mau kita katakan berdiri, saudara terkasih. Biarlah kita dikendalikan oleh Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita ketika dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh surga, Dia menyatakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan menuntun kita dari hari ke hari sampai hidup kita boleh berdampak bagi dunia ini. Sebab Tuhan memanggil kita untuk menyatakan terang-Nya di tengah-tengah dunia ini. Boleh angkat tangan kita, saudara. Kita katakan, ku berserah penuh. Hidup kami mau dikendalikan.
Engkau yang menjadi nakoda, menjadi pilot atas hidup kami. Dalam segala situasi, turbulensi, kegoncangan apapun, Yesus Engkau yang mengendalikan. Dia kemenangan itu. Jangan takut saudara. Mari katakan kepada Tuhan, ku berserah. We surrender all to your hands, Lord. Engkau yang ambil semuanya, Kami mengucap syukur Bapa untuk segala yang terbaik yang sudah Kau nyatakan di ibadah kami. Kami melihat Tuhan kedahsyatan kuasa-Mu. Kami melihat Tuhan pribadi-Mu nyata di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan yang mengubahkan kami. Hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Bahkan hadirat-Mu yang memperbaharui kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, karakter Kristus itu nyata di tempat ini dan itu menjadi bagian kami. Terus Bapa tuntun gereja-Mu BIC Hong Kong Bapa untuk menjadi gereja yang terus bergerak dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, yang akan terus Tuhan menyuarakan Injil kebenaran-Mu, bahkan siap diutus untuk membawa jiwa-jiwa ke jalan yang benar, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Bapa. Engkaulah pengendali Tuhan utama bagi gereja-Mu, bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan berkat-berkat surgawi, kebaikan, kemurahan, kebajikan senantiasa tercurah atas hamba-Mu Pastor Johan Handoyo Bapa. Dan kami percaya Tuhan perkenanan Tuhan turun atas hamba-Mu untuk mengembalakan setiap domba-domba dan jiwa-jiwa yang Kau percayakan. Diberkatilah pelayanan hamba-Mu, keluarganya Bapak, pekerjaannya dengan segala yang baik yang daripada-Mu Bapak. Kami juga percaya Tuhan, setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia, akan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan dan rencana-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Di saat jemaat-Mu balik dari tempat ini Bapak, mereka tidak akan sama lagi, karena mereka akan mendapatkan Tuhan pembaharuan, akan mendapatkan kebangunan rohani, akan mendapatkan transformasi, bahkan kekuatan dan resolusi ilahi Kau nyatakan atas kehidupan para jemaat-Mu Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami siap untuk merindukan berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita, arahkan hati kepada Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua jemaat Tuhan kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku berkata